tapi bisa memberikan 5 cara, 5 hasil penglihatan, 5 cara membaca. Itu hanya dari satu gambar. Kita akan melihat ini sekarang. Jelas ya? Berarti kemungkinan kalau kita dijejer 5 orang, kalau mengamati siapa yang keren hari ini, artis siapa kira-kira? Amar Zoni, oke. Amar Zoni ya, oke. Yang bapak yang keren artis siapa lagi? Yang bukan ini ibu sudah jawab Amar Zoni ya bapak. Sinten? Oh, Kadina Hasa, karena gantengnya atau karena kasusnya? Oke. Kalian bapak siapa? Kira-kira yang dikenal artis hari ini? Jangan bilang itu Puspa loh ya. Kelihatan umur kita masalahnya. Lawas. Oke. Udah ngaku padahal udah ngerti ya. Tahu Nick Mir nggak? Apa? Tahu kan? Kiwil. Nick Mir tahu nggak? Makasih pura-pura nggak tahu. Oke. Kiwil maksudnya apa Pak? Kiwil maksudnya? Kita sama ya. Dari satu gambar ini kita bisa menghasilkan 5 bacaan yang berbeda dari 5 orang. Satu saja Bapak. Oke. Kita akan lihat ini sebentar. Oke. Ini bisa dibaca sebagai gambar mati, bisa kita baca sebagai hasil gerakan di masyarakat kita. Oke. Coba kita baca misalnya demokrasi sistem syirik ya. Kausun stay muslim, sutre muslim maksudnya stay muslim, don't vote itu misalnya. Ini saya pastikan kalau kita diminta untuk membaca, masing-masing di sini punya cara baca yang berbeda. Kita lihat lagi khilafah dan corona apa hubungannya misalnya ya. Yang atas itu gambar siapa saya nggak tahu. Jihad itu bela Islam bukan bela Pancasila. Ini kita bisa lihat sebagai gambar yang mati. Belum teksnya ya, gambarnya saja. Kita belum menganalisa ada apa. Itu kita pasti punya bayangan berbeda-beda. Kita lihat ini bisa ditulis sebagai realitas. Felixo membela nasionalisme nggak ada dalilnya, nggak ada panduannya. Membela Islam jelas pahalanya, jelas contoh tauladannya. Saya nggak akan tanya Pak Kasih setuju nggak setuju di sini. Kita nggak akan ke sana ya. Karena ketika problem, ketika hasilnya setuju itu problem. Hasilnya nggak setuju juga problem. Kita lihat lagi yang ini ya misalnya. Manopari Kota Injil. Wayang kulit bukan budaya dan ajaran umat Islam. Awasi kaum sipit dan pesek misalnya. Dan seterusnya. Ini saya pastikan masing-masing kita punya cara baca yang berbeda. Nah, di Indonesia Bapak Ibu hari ini kalau kita paksakan mau ngomong tentang keberagamaan di Indonesia, ini hasil penelitian yang memang sudah menjadi rule ya, sudah kita pegang sama-sama. Minimal ada 3 kualifikasi cara keberagamaan kita di Indonesia. Bukan aman. Oke. Aman. Yang pertama hari ini ada kelompok-kelompok yang dalam menafsirkan ajaran agama itu eksklusif. Sing ra padha aku salah. Bahasa Arabe apa? Minhum, minna, minni, minka, minki, minggu, minggi ya. Ini kan bahasa itu. Jadi kan sama nggak cara bahasanya itu? Di kita hari ini ada kelompok-kelompok yang sangat eksklusif dalam menafsirkan ajaran agama. Sing ra padha aku salah. Dan celakanya salah itu tidak hanya di kajian akademiknya, tidak hanya di kelas. Di kelas selesai nggak apa-apa ya, kita diskusikan. Tapi ketika di luar kelas,
salah itu kemudian dijustifikasi menjadi label yang tidak enak untuk komunikasi. Wong salah kan. Selanjutnya yang kedua, di kita di Indonesia hari ini ada kelompok-kelompok yang kemudian tidak sekedar salah, tapi dan mengekspresikan tafsir ajaran agama dengan kekerasan. Dan sepakat boleh. Ada yang mengatasnamakan agama untuk kekerasan, mengatasnamakan agama loh ya. Kita pastikan garis tagline itu mengatasnamakan agama untuk kekerasan, mengekspresikan pemahaman agamanya dengan cara-cara kekerasan. Itu nyata fakta. Yang paling celaka yang ketiga hari ini adalah ada yang kemudian menafsirkan agama itu bertabrakan dengan konsensus kebangsaan kita. Makar ingin mendirikan negara sendiri. Tiga itu realitas yang bisa kita lihat dari banyak hal-hal seperti ini, ya. Kita beri contoh ini yang keluarga kemarin dulu. Ya. Saya pernah dapat testimoni langsung dari anak Aceh yang studi beasiswa di Turki. Kemudian mau pintar apa? Jadi, kalau pintar pemateri yang kedua, terus iwan kok maleh. Oke. Si anak ini singkat cerita sudah sampai sudah ngurus segalanya, sudah hampir masuk Suriah. Itu ISIS. Ternyata yang menghentikan anak ini bukan karena pengaruh dogmas dari kiai ini, simpel ternyata. Dia telepon ibunya minta didongake. Bu, saya mau hijrah, saya mau ke Suriah gabung dengan ISIS. Ini keyakinan saya. Ibunya tidak menjawab dengan kalimat-kalimat agama. Kebetulan anak ini punya setting masa lalu yang unik dengan ibunya. Dia sering memasakkan ibunya. Ibunya cukup satu kalimat. Cara Jawa ya, jurus ngerti aku sopo. Itu kemudian ternyata yang membuat anak itu berhenti untuk nyebrang ke Suriah dan kembali ke semula. Itu nyata, testimoni ada dan masih hidup sampai sekarang. Nah, kasus inilah yang menguatkan teman-teman psikologi pendidikan gitu, bahwa keluarga itu menjadi institusi pendidikan yang utama dan pertama, karena memang memegang itu. Jadi kasus si anak tadi ternyata selesai dengan kalimat ibu sing ngerti aku sok.